Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwanah wa rahmakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini sesuai dengan request dua pekan yang lalu ya. Karena sebentar lagi mungkin kita juga akan menghadapi liburan ya. Dan saya tadi sempat ada satu buku yang masih berbahasa Arab sih bukunya, saya cari-cari terjemahnya belum ketemu ya. Satu buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya. Beliau punya buku namanya Fiqhul Lahwi wat Tarwih. Ya, jadi Fiqhul Lahwi wat Tarwih. Ya. Bahasa kitanya adalah Fiqhul Lahwi wat Tarwih ini adalah mungkin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fikih bersenang-senang tadi ya. Jadi at-tarwih itu dari at-tarwih itu adalah rawaha yurawihu. Jadi bersenang-senang. Allahu itu walaupun sering disebutkan Allahu itu kan sia-sia, tapi bukan sia-sia artinya membahas tentang bagaimana kita pun dalam kehidupan sehari-hari ya tidak bukan berarti kita tidak boleh tanda petik bersenang-senang gitu ya. Artinya ada kalanya kita juga harus ada liburan dan lain sebagainya. Tapi ikhwanullah, insyaallah di hari ini mungkin kita akan membahas ya tentang ini ya. Tentang sebentar. Ya. Tapi mungkin 3 poin yang akan dibahas di hari ini adalah yang pertama, bagaimana pandangan Islam tentang bersenang-senang. Ya, ini pandangan Islam tentang bersenang-senang. Kemudian yang kedua, nanti kita bahas juga tentang adab bersenang-senang, termasuk juga canda tawa dan lain sebagainya, bagaimana pandangan Islam. Kemudian terakhir adalah bagaimana ketika liburan kita mengoptimalkan sehingga liburan itu tidak hanya sekedar liburan. Ya, kalau di 2 pekan yang lalu kita bahas tentang ibadah ya, bahwa ketika kita berbicara tentang syumuliyatul ibadah, ibadah itu adalah mencakup semua kehidupan kita, termasuk juga bagaimana ketika liburan ini bisa menjadi ajang kita juga untuk menambah pahala gitu ya. Walaupun kita liburan, tapi kita rekreasi, kita bersenang-senang, tapi itu pun bisa menilai pahala. Nah, ini adalah kelebihannya umat Islam gitu ya, kaitan dengan bab ini. Nah, tapi kita bahas sekarang poin yang pertama adalah kaitan dengan ini. Bagaimana pandangan Islam tentang bersenang-senang ini? Ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada kisah ya. Kisah kalau di Dr. Said Qutb menyebutkan ya. Syekh Said Qutb Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau menyebutkan di pembahasannya adalah kata beliau bahwa ini di awal bukunya beliau menceritakan tentang curhatan seorang sahabat bernama Hanzalah. Hanzalah ini kan seorang sahabat Nabi yang memang punya keistimewaan. Beliau termasuk syuhada Uhud ya. Yang mana di antara keistimewaan beliau adalah di antara sahabat yang dimandikan oleh malaikat itu adalah Hanzalah. Jadi Hanzalah itu sahabat Nabi yang dimandikan oleh malaikat. Sehingga di dalam sebuah buku yaitu 60 karakteristik sahabat Nabi ya. Itu disebutkan bahwa Hanzalah itu adalah ghasilul malaikah. Sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Nah, Hanzalah ini pernah satu waktu beliau keluar rumah kemudian ketemu dengan Abu Bakar. Kata Hanzalah, nafaqo Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah itu orang munafik. Ketika ditanya, kenapa engkau disebut orang munafik? Ya gimana tidak munafik katanya. Ketika saya bersama Nabi SAW, seolah-olah surga itu ada di depan mata. Neraka itu jauh dari kami. Kita semangat ibadah. Tetapi begitu menjauh dari Nabi, kita kembali kepada aktivitas masing-masing, kita sibuk dengan anak, sibuk dengan pekerjaan, mungkin bahasa kitanya sekarang, sibuk dengan teman-teman dan lain sebagainya. Sehingga seolah-olah surga itu jauh dari kami.
Kata Abu Bakar, kalau begitu saya juga sama dong. Ini kan jawabannya begitu ya. Kurang lebih mungkin jawabannya saya juga begitu. Kalau begitu mas sama, ayo kita datang kepada Nabi. Akhirnya ketika datang kepada Nabi, maka kemudian Abu Bakar ya menceritakan tadi apa yang disampaikan oleh Hanzalah. Dan ternyata kata Rasulullah SAW, ini ungkapan Rasul ya. Setelah menceritakan tadi nafaqah Hanzalah dan seterusnya, kemudian kata Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah kalau bahasa kitanya. Ya, demi Allah. Ya. Apa in lau tadumuna ala ma takununa inti. Bahasa sederhananya sekiranya kalian bisa merasakan khusyuk terus-menerus ketika engkau bersamaku. Jadi seandainya kamu tuh kalau imannya naik terus gitu ya, tidak pernah turun-turun, kemudian Pak, fi dzikri dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka apalah sofahat kumul malaikah. Maka niscaya malaikat akan menyalami kalian. Ala firasyikum wa fi turukikum. Di tempat tidur kalian dan di jalan kalian. Jadi kalau kita berjalan kemanapun, mungkin kalau kamu terus-menerus seperti itu, jika nama malaikat akan menyalami kalian. Walakin ya hamdalah sa'atan. Salah sama roh. Tapi kata Rasulullah, wahai hamdalah ada waktunya dan ada waktunya. Maksudnya adalah memang betul ada waktunya kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada hak kita juga dengan keluarga kita. Ini kan kemarin yang sempat kita ceritakan tentang kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Dzar Al-Ghifari kan. Kisah tentang Salman Al-Farisi ketika bercerita kan. Maka ketika itu ada sahabat Nabi SAW, ketika itu dia kata istrinya, ini temanmu ini tidak mencintai dunia. Sehingga istrinya kelihatan kusut dan sebagainya. Kemudian Salman menasehati sahabatnya tersebut. Dan ini artinya menunjukkan bahwa ada waktunya juga. Jadi dalam konteks ibadah saja, itu ada waktunya juga. Jadi tidak terus sholat. Enggak. Ada waktunya juga kita mungkin mengambil rehat sejenak. Makanya dalam Islam nanti ada pembahasan tentang adab istirahat. Ketika tidur pun, itu bisa jadi ibadah. Itulah kelebihannya Islam. Jadi kalau kita tidur, bagaimana tidur itu bernilai ibadah? Kita juga perlu makan. Makanya hikmahnya kenapa ibadah saum yang kita lakukan, itu ada bukanya. Kan kalau kita saum ada bukanya kan? Tidak full gitu sebulan atau 3 hari gitu nggak pernah buka, atau ada di kita ada istilah apa buat orang-orang tanda petik yang nggak benar ya, ada puasa mutih atau apa gitu ya, puasa mutih gitu. Karena kenapa disebut puasa mutih? 7 hari puasanya gitu, makannya cuma air putih dengan nasi putih gitu ya. Dengan nasi putih gitu ya, tambah garam gitu, putih oke gitu ya. Itu kan ada. Nah, dalam Islam sehingga tidak ada yang disebut dengan saum wisol. Saum wisol. Kenapa? Salah satunya kebayang coba. Nggak usah lama-lama sebulan lah. Seminggu aja kita puasa terus-menerus, nggak pernah buka. Pasti kan ada yang disebut dengan bahasa itu al-malal. Ada rasa malas dan lain sebagainya. Sehingga dalam konteks ibadah itu ada sholat, kemudian kita beraktivitas, nanti sholat lagi, aktivitas terus seperti itu. Ini kan menunjukkan bahwa supaya dalam kehidupan kita juga tidak, tanda petik punten ya, tidak serius terus gitu ya. Karena saya baca di buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu tadi, bahwa ada sebagian orang berpandangan bahwa ya yang namanya hidup itu ya harus serius terus gitu. Nggak boleh ada, jadi disebutkan bahwa al-wajhul abus. Jadi wajahnya itu serem terus. Ya nggak gitu-gitu juga gitu ya. Ya ada kalanya memang harus serius ya. Serius, tapi ada kalanya juga mungkin ada waktu kita juga bercanda, bersenda gurau dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kata Rasulullah SAW, saatan. Jadi ada waktunya ya kamu dengan keluarga ya kamu optimalkan bertemu dengan keluarga tersebut. Kemudian berikutnya ya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i ya, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwa lahwun wa la'ibun. Ya. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada dzikrullah adalah sia-sia kecuali 4 hal. Kata Rasul, illa arba, kecuali 4 hal. Yang pertama adalah mula'abatur rajuli imra'atahu. Yang pertama adalah ya, mencandai istrinya. Jadi yang pertama adalah mencandai istrinya. Jadi bercanda dengan istri itu boleh, tapi yang udah punya istri ya. Mula'abatur rajul imra'atahu. Ya, jadi istrinya bukan istri orang lain, awas ya. Nggak boleh kalau ini ya. Jadi mula'abatur rajul imra'atahu. Jadi ya kalau di sini bahasanya mungkin lebih dihalus mencandai istri. Mencandai istri itu ya bergaul dengan istri, ngobrol dengan istri ya jangan sampai ketemu istri, kalau istri ketemu suami teh ya enggak tahu nih yang sudah menikah di sini tipenya suami subhanallah atau astagfirullah gitu. Atau masya Allah gitu. Khawatir itu begitu assalamualaikum astagfirullah. Berarti kan ini yang teteh yang sudah nikah nih nanti
Atau yang belum nikah nanti pas ada suami, nanti pas suami pulang teh kita istighfar atau alhamdulillah. Kalau istighfar berarti tipikal suami astagfirullah. Gitu. Nah, ini kan maksudnya ya ada kalanya bercanda, ya ada kalanya serius juga. Gitu. Ya apa istilahnya punten ya, bermanja-manjaan suami istri nggak masalah. Ya, itu bukan termasuk perbuatan sia-sia. Kemudian yang kedua kata Rasul adalah wa masyuhu wa ta'dibur rajul farasahu. Kemudian melatih kudanya. Artinya melatih kuda. Kemudian berikutnya adalah wa masyuhu bainal gharadaini. Kemudian berjalan di antara dua tujuan. Kemudian wa ta'limur rajul as-sibaha dan kemudian juga adalah belajar berenang. Ini adalah kan ini memang satu sisi ada olahraganya, tapi satu sisi ada bersenang-senangnya. Makanya nggak ada salahnya kalau pagi jogging gitu ya. Itu walaupun itu adalah kaitan dengan untuk kekuatan fisik, itu juga bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya pernah saya ceritakan kan bahwa saya pernah tanya ke dokter, "Dok, kalau olahraga malam kan nggak baik." "Ah, cuk saha cenah pokokna mana penting mah olahraga itu dijalankan." Makanya olahraga terbaik adalah olahraga yang dijalankan. Itu jadi olahraga terbaik gitu ya. Jadi kalau orang mau tekan futsal nggak bagus ya daripada henteu sama sekali. Ya kan? Wah futsal kan olahraga yang bagus itu adalah jalan kaki. Tapi tukang futsal enggak, orang paling bagus adalah futsal. Karena kalau futsal cuma lari terus gitu ya. Ya, pokoknya mana olahraga? Ya olahraga apapun. Nah, di sini adalah memang di sini disebutkan contohnya berkuda. Kemudian juga berenang, kemudian juga memanah. Betul, itu bagus. Ya, itu bagus. Jadi wa masyhu bainal gharadin, artinya belajar memanah. Tapi apakah cuma itu saja olahraga? Ya enggak apa-apa. Ya yang jangan mah adalah olahraga yang memang dilarang menurut syariat. Contohnya mukul wajah. Makanya mulakamah dalam bahasa Arab itu nggak boleh bertinju. Tinju itu nggak boleh. Karena kan melukai orang. Tidak boleh. Oh, kita mau dakwah ditinju. Jangan. Karena itu kan tidak dibolehkan. Karena kan akan melukai orang. Ya kan? Ya apa? Kaitan dengan bab ini maka tidak dibolehkan di dalam syariat. Kaitan dengan itu. Ya, tinju. Terus bagaimana kalau catur? Itu olahraga bukan? Olahraga. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh bermain catur itu. Ya, tapi tidak disepakati oleh para ulama. Ya, saya baca di satu buku namanya Harta Haram Muamalat Kontemporer gitu ya. Harta Haram Muamalat Kontemporer itu salah satunya ada pembahasan bahwa yang namanya penghasilan ya itu akan menjadi haram karena 3 hal. Pertama karena zalim. Ya, zalim ini zalim kepada Allah dengan contohnya punya zakat nggak dibayar, zalim kepada pribadi-pribadi. Ya, itu contohnya ya ngapain zalim kepada pribadi jual maksa gitu kan. Untuk dibeli awas ditembak. Ada tuh di salah satu terminal dulu saya waktu baru lulus SMA, itu di terminal tersebut terkenal. Jadi kalau jualan di situ tuh kalau di terminal kan biasa kalau naik bis di terminal itu kan suka nunggu dulu kan ngetem dulu bis itu ya. Nah itu ada pedagangnya yang sambil maksa, itu nggak boleh. Itu zalim. Kemudian zalim kepada masyarakat umum, kepada orang banyak. Ya contohnya korupsi gitu ya. Jadi cara korupsi Jadi korupsi itu ya jadi kalau pingin dapat uang 17 miliar, nabung 10.000. Itu dapat 17 miliar. Tuh. Nah, ya itu kan zalim. Zalimnya kepada orang banyak. Kan? Ini nauzubillah min dzalik. Nah, ini kan perkara zalim. Kedua adalah gharar. Nah, gharar ini adalah ketidakjelasan. Nah, salah satunya adalah ketidakjelasan itu kaitan dengan permainan. Ya, permainan judi. Nah, salah satunya adalah itu. Nah, kalau catur bayar, ya ada judinya itu nggak boleh, jelas ya. Kalau catur gitu ya, itu mah jelas. Cuman kalau catur tapi ini nggak ada uang ya cuman main aja gitu ya, mungkin di pos ronda dan sebagainya atau main gapleh gitu ya. Nah, ini memang sebagian ulama mengatakan tidak boleh walaupun tanpa uang. Sebagian lagi mengatakan ya tidak masalah gitu ya. Selama itu tidak ada judinya. Kalau ada unsur judi sepakat itu tidak dibolehkan. Mau main panahan juga kalau ada unsur judi tetap tidak dibolehkan. Jadi kita kadang ada ya nggak sadar gitu ya. Kaitan dengan bersenang-senang tanda petik gitu ya. 17 Agustus kan kadang suka ada tuh, ya olahraganya bagus, badminton. Tapi kadang ada tanda petik pun dan unsur judinya. Apa unsur judinya? Badminton nanti lehyar, kade bukan lehyar tahu lehyar? Anu eleh mayar. Itu kan lehyar kan, anu eleh mayar itu nggak boleh, hati-hati. Jadi kalau antum badminton saja. Tapi jangan sampai yang kalah bayar. Itu kan ada unsur tanda petik judi kan? Ya walaupun secara tidak langsung ya kan nggak jelas. Jadi boleh olahraga badminton boleh, tapi kalau lehyarnya nggak boleh. Eleh mayar gitu ya, eleh mayar. Nah, ini kan ada unsur di situ apa? Ada unsur tidak benarnya. Jadi artinya apa? Olahraga itu dibenarkan secara syariat. Walaupun tadi ya olahraga ya
Ada apa? Mungkin di sini ada lahwunnya tadi. Tanda petik ada lalai lah gitu ya, kaitan dengan lalai itu. Tapi kan lalainya juga bukan lalai yang aneh-aneh. Makanya kata Rasul, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahwun. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada dzikrullah itu adalah kesia-siaan. Ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian yang ketiga, ini kaitan dengan bagaimana Islam juga memandang penting juga kita yang namanya ya jangan serius terus gitu ya. Ada perlu rekreasi, hiburan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah di sini disebutkan dalam hadis Nabi, kita kan dianjurkan baca doa zikir pagi dan sore. Ini pernah kita bahas ketika pembahasan tentang poin ketiga surat Al-Fatihah ya. Bahwa kita harus selalu optimis ya. Maka hindari berbagai macam halangan-halangan, kita akan selalu optimis. Salah satunya adalah ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pikiran sehat, dari pikiran berat dan kesedihan. Al-hammu itu adalah, pernah saya sampaikan, al-hammu itu adalah kekhawatiran di masa yang akan datang. Itu namanya al-hammu. Kalau al-hazan itu adalah kekhawatiran atau kesedihan yang sudah terjadi. Ya, contohnya, di sini ada yang mau melamar dalam waktu dekat? Deg-degan nggak kalau melamar? Enggak ya, orang bisa diterima kalau melamar bisa. Kecuali yang belum kenal gitu. Nah, contohnya kan kalau mau melamar ini terterima atau enggak, diterima atau itu kan namanya al-hammu. Jadi kekhawatiran yang belum terjadi. Kalau al-hazan itu adalah kekhawatiran ketika sudah kesedihan ketika sudah terjadi. Pas melamar ternyata ditolak berarti. Nah, itu namanya al-hazan. Nah, ini kan kita harus dijauhi. Kata Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari pikiran berat, kekhawatiran di masa yang akan datang. Kemudian apa? Wal hazani, dan kesedihan. Maksud kesedihan di sini adalah kesedihan yang berlarut-larut. Sempat kita sampaikan dulu bahwa bersedih itu boleh. Tapi dalam batas kewajaran. Nggak boleh bersedih berlebihan. Artinya apa? Akhirnya dia ya sampai menangis, meratapi, dan sebagainya. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Laisa minna man latamal khudud. Bukan di antara kami orang mukul-mukul pipi. Jadi ketika nangis, mukul-mukul pipi. Atau mungkin kalau perempuan jambakin rambut, dan sebagainya. Wasyaqqal juyub. Kemudian juga merobek-robek baju. Wada'a bid'a wal jahiliyah. Ini adalah, kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi ini, betapa bahwa Islam juga memperhatikan kaitan tanda petik adalah at-tarwih, bersenang-senang tersebut. Bahkan coba lihat ungkapan para sahabat Nabi SAW. Ya. Kita lihat 3 ungkapan sahabat Nabi. Ya, ini disampaikan oleh oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam bukunya Fiqhul Lahwi wat Tarwih. Kata beliau, yang pertama Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma yamnu'uni an uhadditsakum illa karahiyatu an umillakum." Tidak ada yang menghalangi saya untuk selalu memberikan nasihat kepada kalian. Mungkin bahasa katanya begitu. Kecuali khawatir kalian itu bosan. Artinya terus-menerusan memberikan nasihat, saya bukan nggak mau gitu. Tapi khawatir bosan. Makanya saya dulu ketika di sekolah itu kan kadang ada, makanya dalam konteks sekolah itu kan ada libur dan sebagainya. Ini kan salah satunya apa? Untuk tanawu, supaya ada variasi. Ya kebayang gitu, kalau terus aja seperti itu kan kita juga akan ada bosannya. Makanya tadi, kata illa karohiyatu an umillakum. Saya khawatir saja itu akan membuat kalian menjadi bosan. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Inna Rasulullah SAW kana yatakhawwaluna bil mau'idati fil ayyam karohiyatas sa'amati alaina. Rasulullah SAW kadang memperhatikan, memelihara kaitan dengan nasihat itu. Maksudnya Rasul kadang menasehati, kadang juga enggak. Khawatir kalian bosan dengan nasihat tersebut. Ya walaupun kita tidak boleh, cuman kan ada sisi manusiawinya bahwa kita juga akan ada rasa bosannya. Maka punten ya, mungkin kadang ada, saya kemarin ada teman ya, sekarang ngajar tahsin ya, belajar baca Quran. Dia cerita gitu, saya tuh bosan katanya kerja di tempat ini berpuluh-puluh tahun gitu. Akhirnya sampai keluar. Nah mungkin wallahu alam ya bisa jadi karena kebosanan itu mungkin karena tidak ada tanawu tadi, tidak ada variasi dan sebagainya. Kata dia saya bosan banget. Akhirnya sampai keluar dari tempat kerjanya tersebut. Ya padahal ya kalau dilihat dari sisi jabatan lah gitu ya. Ya sudah lumayan juga, tapi kata dia tekanan juga berat gitu. Makanya di pabrik, karena beliau kerjanya di pabrik ya. Beliau bukan karyawan biasa, beliau sudah levelnya udah lumayan lah. Nah, tapi katanya saya ditekan dari atas. Akhirnya dia juga nekan ke bawah kan, akhirnya yang tertekan kan akhirnya ya karyawan paling bawah gitu. Nah, cuman mungkin tadi karena hanya bekerja tanpa tanda petik, mungkin tidak ada nilai-nilai agama dan lain sebagainya, kadang bisa jadi ada bosannya juga. Akhirnya sampai dia keluar. Nah, ini adalah Rasul pun ketika memberikan nasihat, itu tidak selalu memberikan nasihat.
Ya ada kalanya mungkin bercanda dan lain sebagainya. Kadang nasihatnya sambil bercanda dan lain sebagainya. Makanya nanti kita bahas tentang boleh nggak kita bercanda. Ya, mungkin sekali-kali nanti stand up comedy. Kata Abdullah bin Abbas mengatakan, ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Ibnu Abbas mengatakan, wa kana Ibnu Abbas adalah yaqulu li ashabihi idadamu fid dars. Abdullah bin Abbas itu kalau sudah apa tanda petik ya, mungkin sudah terlalu lama belajar, maksudnya pelajaran itu kan terlalu lama, mungkin sekian jam gitu ya. Maka kata Rasul, kata beliau, ihmadu ay milu ilal faqihah. Maksudnya ayo kita makan-makan, sih udah ada makanan dimakan aja. Jadi maksudnya kalau sudah kadang kalau pelajaran terlalu lama, kadang ayo makan dulu santai-santai. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya dulu ada dosen, kebetulan dulu saya waktu kuliah S2 tuh kuliah kan cuma 3 hari. Jadi Sabtu, Ahad, Senin. Jadi Sabtu, Ahad, Senin. Ada kalanya yang hari Senin kita pindahkan ke hari Sabtu atau hari Ahad, gitu. Biar 2 hari gitu. Ya kita sepakati aja dengan dosen karena kebetulan ada teman kuliah saya itu jauh gitu, beda provinsi. Sehingga kan dia nggak mungkin bolak-balik, saya kan 3 hari kan tinggal di kampus. Jadi dia pingin 2 hari, ya kita negosiasi aja dengan dosen. Nah, karena kuliahnya itu adalah harusnya 2-1 kan, 2 mata kuliah, 1 mata kuliah. Jadi ada 5 mata kuliah. Nah, akhirnya yang salah satu mata kuliah kadang kita pindahkan ke hari Sabtu atau hari Ahad. Kebetulan dosennya kosong dan itu bisanya ba'da zuhur. Kan itu paling sensitif ya kalau kuliah ba'da zuhur ya. Kan atau tos dahar terus kan zuhur dahar gitu. Nah, itu kan biasanya kan berat gitu. Nah, subhanallah dosen ini paham gitu ya. Dan ini saya ingat banget gitu dosen ini. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Jal'ud. Profesor Dr. Abdurrahman Al-Jal'ud. Beliau ini mengatakan, ayo, ya, jadi kuliahnya saya dulu ruang kuliah segede gini. Jadi di ruang dosen kadang kuliahnya karena mahasiswanya cuma berdelapan. Jadi kuliah 8 orang gitu ya. Makanya dulu kalau nggak hadirnya ketahuan banget gitu ya. Kamu si iya kan, itu kudu di absen ada 8 mau ketinggalan gitu. 8 orang. Bahkan beberapa semester berikutnya cuma berapa orang gitu. Nah, pas Profesor Dr. Abdurrahman Al-Jal'ud itu begitu kita masuk ke ruangan beliau tuh kan ini kursi beliau dan ini kursi buat kita duduk. Nah, di sini ada meja gitu ya. Meja itu udah sedia makanan. Udah kata beliau kalau antum ngantuk supaya itu ambil mau kopi, mau teh, mau air putih, mau apa. Ada terus kemudian kata beliau, ya bisi nggak enak minum di sini, minggu depan jika kalian mau bawa makanan, boleh bawa makanan. Ada teman orang Saudi itu beneran bawa makanan. Jadi kalau orang Arab biasanya kalau pergi ke tempat acara atau apa, itu suka ada bawa kayak tas gitu ya. Ada yang mungkin tasnya itu kotak gitu ya. Ya misting mau diuramanya di kita mau misting, tapi ini mah dia ada kotak gitu ya. Nah, bawahnya tuh bukan kita mau bawa keripik, enggak tuh. Bawahnya tuh kalau orang Arab biasa bawanya termos, itu kalau nggak teh kopi gitu ya. Jadi termos isinya tuh kalau nggak teh kopi. Nah, itu biasanya orang Arab. Sampai bawa korma dan sebagainya. Jadi kalau ngantuk ya minum gitu. Nah, ini kan maksudnya kurang lebih mungkin Abdullah bin Abbas mengatakan imhadu. Ya maksudnya adalah milu ilal Fatihah. Maksudnya ayo makanlah. Ya. Kemudian wahatu min asy'arikum. Jadi milu ilal Fatihah. Kemudian hatu min asy'arikum. Ayo siapa yang bisa syair, keluarkan syairnya. Mungkin kalau bahasa kita mungkin nasyid atau ada pantun gitu ya. Ya. Hujan atau apa? Hujan. Gerimis. Tapi kemudian berikut apa? Fa innan nafsa tamillu. Karena yang namanya jiwa itu, ya, maaf, yang namanya jiwa itu kadang apa? Yang namanya jiwa itu suka ada bosannya. Ya wajar gitu ya. Sehingga ya kalau kuliah dari pagi sampai sore kan kita juga capek. Makanya dari kerja juga coba bayangkan. Kalau kerja dari jam 7 sampai jam 7 lagi. Makanya kan alhamdulillah kita sebagai umat Islam ada sholat. Itu kan sholat itu kan bagian dari kita juga untuk apa? Variasi dalam aktivitas. Ya di satu sisi adalah kita jam istirahat, satu sisi juga kita sholat. Makanya Rasul nanti disampaikan dalam sebuah hadis, arihna ya Bilal, ya, bis sholat. Wahai Bilal, berikanlah kami istirahat dengan sholat. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, ruhu anil qulub wabtaghu laha taraifal hikmah. Fa inha tamillu kama tamillul abdan. Kata beliau, ruhu anil qulub. Maksudnya hati kalian tuh buatlah nyaman, buatlah istirahat, buatlah senang. Wabtaghu laha taraifal hikmah. Kemudian carilah hikmah-hikmah yang bisa menguatkan hati. Bisa membuat hati kita senang. Fa innaha tamil, karena yang namanya hati itu ada bosannya, ada lelahnya. Kama tamillul abdan, sebagaimana badan kita juga lelah. Ada kan kadang kita lelah, badan kita pegel-pegel kan? Nah, kalau kita pegel-pegel butuh apa tuh kalau badan? Istirahat kan? Termasuk juga jiwa kita. Makanya kenapa disebut taraweh ya? Kan kita ada namanya sholat
tarawih. Ada di kita mah sholat tarawih itu sholat ngebut gitu ya. Di sebagian tempat mah ya. Ada di sini, coba jujur aja lah. Jujur. Jujur aja. Itu imam yang sholatnya setengah jam atau imam yang sholatnya 10 menit yang jadi favorit? Ya jujur aja. Ya walaupun ya tidak semua ya. Maksudnya ada sebagian orang kan gitu. Nah, kenapa dinamakan tarawih? Kebayang nggak coba? Antum kalau sholat tarawih itu 11 rakaat tanpa jeda. Siap? Nah, kenapa dinamakan tarawih? Dinamakan tarawih itu kata para ulama dari tarwihah. Tarwihah itu ada jeda istirahat. Bahkan dulu di Masjidil Haram, ya di Masjidil Haram, kenapa tarawih itu kan para ulama mengatakan memang ada hadis katanya 11 ya sebagai. Terlepas dari itu semuanya, di Masjidil Haram itu dulu tarawih itu adalah 20 rakaat plus 3 witir. Maka setiap 4 rakaat, 2 rakaat salam. Kemudian langsung berdiri, 2 rakaat salam. Nah, setelah 2 salam itu kan 4 rakaat. Itu adalah tawaf. Itu istirahatnya tawaf. Tawaf, setelah tawaf, kemudian lanjut lagi sholat. 4 rakaat, tawaf lagi, lanjut lagi sholat. Terus aja seperti itu. Orang Madinah kan nggak bisa kan? Di Madinah mau tawaf di mana gitu. Kalau di sini mungkin tawaf di muter-muter masih. Kan nggak bisa. Akhirnya apa? Tambah saja rakaatnya. Sehingga di zaman Imam Malik di Madinah itu tarawih sampai 36 plus 3, 39 rakaat. Itu namanya tarawih. Karena memang ada santai. Saya kemarin kebetulan pas masa pandemi itu gitu ya. Masa pandemi kan saya full tarawih di rumah. Sekalipun saya tidak ke masjid. Full tarawih di rumah. Nah, kadang ketika tarawih di rumah sendiri 2 rakaat, ya baca Quran dulu atau minum dulu gitu ya. Nanti setelah itu lanjut lagi 2 rakaat. Ya, tapi itu 2 rakaat 5 menit nonton heula OPJ setengah jam. Atau eta mah bukan itu ya. Itu masak nancan. 2 rakaat kopi lah. Itu mah ya. Tapi kan ada waktunya itu. Ya, makanya di beberapa masjid kan kalau 2 rakaat langsung berdiri kan, 2 rakaat langsung berdiri. Nah, biasanya 2 rakaat berdiri, 2 rakaat lagi kan diem tuh. Kan suka apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih gitu kan. Itu kan ada jeda gitu ya. Walaupun akhirnya suka dipelesetin gitu. Yang lain mati hati tuh suka ada yang melesetin. Saya mah dulu lagi kecil mun tarawih teh begitu itu teh kayak imam teh. Mun baca al-hakumut takatsur teh summalatus baru berdiri gitu. Ayo siapa yang gitu? Dulu lagi kecil. Nah, tapi ini kan menunjukkan bahwa ya badan kita ada lemahnya, ada capeknya. Hati juga sama. Maka cuman bedanya gitu kan kalau hati, hiburan hati itu dengan apa? Tharaiful hikmah. Carilah hikmah-hikmah yang bisa memotivasi kita. Artinya ini kan menunjukkan bahwa penting juga yang namanya hiburan dan tanda petik gitu ya. Hiburan selama tidak melanggar aturan dibolehkan. Bahkan lihat di sini contoh nyata. Kalau kita perlu contoh ya Rasul suri tauladan kita. Makanya setelah tadi ya Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan tentang tadi ya bahwa kita juga penting istirahat dan sebagainya, maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan contoh nyata liburan Rasul. Jadi Rasul pun ada liburan. Nah, liburannya gimana? Contoh di sini. Ya cuman liburannya tanda petik ini makanya di tanda petik ya liburan ini. Bukan berarti liburan dakwah gitu enggak. Rasul jadi libur ya enggak ya. Maksudnya ini ada kalanya mungkin ya rekreasi dan lain sebagainya. Ya, kalau saya dulu pernah saya ceritakan ada ibu-ibu kan, pengajian ibu-ibu ya kadang tadi ya saat minggu depan mah gitu. Ngajinya pindah rumah kemana gitu. Kan nggak apa-apa gitu ya. Ya sekali-kali saya ada teman-teman yang suka ngaji di rumah. Nanti malam biasanya malam Jumat. Itu kadang ngajinya yuk di mana? Di rumah sakit gitu. Kebetulan ada waktu itu ada bapaknya, salah seorang yang suka ngaji itu, bapaknya sedang dirawat di rumah sakit. Ayo kita ke rumah sakit aja. Ya kan bisa aja kan kita ke rumah sakit, ya sampaikan sakit ini dan sebagainya. Tapi kan ada hikmahnya, kita bisa menjenguk. Kemudian juga contohnya, udahlah sekali-kali yuk kita ngajinya di kafe gitu ya. Ya nggak apa-apa kan, boleh-boleh juga. Ya selama kafena ulah kafe anu aya dugem gitu ya. Duduk gemetar itu enggak, ya cuman makan dan sebagainya. Dan kita kan bisa tahu cara makan, kita ajarkan makan sesuai aturan tuh begini dan sebagainya. Nah, Rasul pernah bermain kuda-kudaan dengan Hasan dan Husain. Bayangkan, sekelas Rasul saja bermain seperti ini. Lihat di sini. Wa qad ruwiya annahu wata'a dhahrahu li sibtihi al-Hasan wal Husain. Maksudnya annahu wata'a dhahrahu itu bahasa kita nama apa ya?
merangkak seperti ya kan menurut mengoronang gitu ya. Nah, sehingga apa lisibtihi. Nah, di sini sibtun itu adalah cucu dari anak perempuan. Jadi dalam bahasa Arab, sibtun itu cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki namanya hafidun. Ya, ha, fa, ya, dal. Jadi beda dalam bahasa Arab ya, cucu. Ada dua mas arwawe gitu ya. Cucu. Nah, termasuk juga bibi itu beda. Bibi dari ayah, bibi dari ibu, paman dari ayah, paman dari ibu dalam bahasa Arab ada perbedaan sedikit gitu ya. Nah, tapi di sini adalah lisibtihi Al-Hasan wal Husain. Jadi Rasul bahasa kitanya merangkak apa? Karena apa? Karena untuk Hasan dan Husain. Untuk cucunya Hasan dan Husain. Wa fi tufulatihima liar kaba. Ketika itu mereka memang masih kecil. Biasalah menurut masuk kudaan gitu ya. Ada yang pernah gitu? Lagi kecil dulu? Atau mungkin kalau punya anak kadangnya walaupun capek, kadang kan hari budak mah gitu ya. Naik kudaan gitu. Saya kadang anak saya kalau kadang untuk merayu buat sholat dan sebagainya gitu ya. Yang namanya anak-anak kan perlu dirayu kan. Ayo ke kamar mandinya mau apa? Ayahnya merangkak, kamu naik di atas atau bagaimana gitu. Ya buat wudhu dan lain sebagainya. Ini kan, nah Hasan dan Husain ini kadang suka naik apa? Naik di punggung Nabi SAW. Ya. Wa yastamti'a duna tamazzat wa tahraj. Tanpa apa? Tanpa apa? Wa yastamta'a. Dan kedua-duanya menikmati. Jadi naik kekudaan lah bahasa kitanya gitu. Tanpa Rasul juga merasa tanpa keduanya Rasul juga merasa apa? Merasa berat dan sebagainya. Tanpa merasa lemah dan sebagainya. Wa qad dakhala ali ahadus sahabah wa ra'a hadzal masyhad. Kemudian ada seorang sahabat yang naik melihat yang sedang dilakukan oleh Nabi tersebut. Nanti kan tanda petik ini kan hiburan. Maka apa? Ni'mal markabu rukbatuma. Wa qala alaihi salatu wassalam wa ni'mal farisani huma. Maka ya kemudian Rasul mengatakan sebaik-baiknya kendaraan adalah ya ini gitu. Maksudnya bahasa kitanya Rasul salam adalah ini. Kemudian kata Rasul menimpali wa ni'mal farisani huma, dan sebaik-baiknya pengendara kuda adalah kamu berdua. Bayangkan gitu. Ini adalah ada sisinya seperti itu. Ya kalau sekarang mungkin ya arahan dari pemerintah juga gitu ya, di masa pandemi seperti ini, ya mungkin kalaupun kita mau liburan ya carilah liburan yang edukatif dengan keluarga dan lain sebagainya. Ya, saya juga kadang kalau istri, ayo makan di luar gitu. Ayo makan di luar. Bawa piring keluar kan makan di luar. Di teras. Makan di luar itu kan. Ya tapi kan ya maksudnya ya makan. Ya kadang kayak di masa pandemi ini kita juga bingung ya mau pergi kemana. Ya kayak kemarin Sabtu, ya saya juga ya muter-muter ke Lembang gitu, jalan ke Lembang. Jadi naik di mobilnya nggak turun-turun. Walaupun akhirnya karena ada teman, ya mampirlah ke teman sebentar gitu ya. Ini kan juga penting yang seperti ini. Rasul mengajarkan bagaimana tadi dengan keluarga. Contoh lain ya, kalau kita lihat bagaimana contoh nyata liburan Rasulullah. Berlomba lari bersama Aisyah dengan istrinya. Kan disebutkan bahwa kata Aisyah, kharajtu ma'a Rasulullah wa ana khafiful lahmi fanazzalna manzilan. Jadi kami pernah keluar bersama Nabi SAW dan ketika itu khafifatul lahmi. Bahasa kitanya daging kami tipis, maksudnya ya masih bahasanya, masih kurus lah bahasa kita gitu. Panazalna manzilan, kemudian kami ya turun di satu rumah. Masuk ke satu rumah, faqala li ashabi, dan beliau berkata kepada sahabatnya, taqaddamu, maju kalian. Summa qala li, kemudian dia berkata kepadaku, ya, ta'ali hatta usabik. Jadi masih ayo ke sini sampai saya berlomba denganmu, ya. Pasabaqtuhu, maka kata Siti Aisyah, saya menang dalam lomba tersebut. Summa kharajtu mahu fi safarin akhar. Kemudian saya pernah pergi di perjalanan yang lain. Ini kan satu perjalanan, akhirnya ada artinya Rasul kan ada rihlah gitu ya. Kemudian di situ ada lomba lari dengan istrinya Aisyah. Kemudian ketika kapan gitu pernah perjalanan lagi, waqad hamaltul lahma. Bahasa kitanya daging saya sudah banyak gitu. Jadi maksudnya sekarang sudah agak gemuk gitu. Panazalna manzilan, kemudian tinggal di kemudian sampai di satu tempat, manzilan di sini, faqala li ashabi. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, kalian duluan. Summa qala li, kemudian dia berkata kepadaku, kata Aisyah, ta'ali usabiki. Ayo kita lomba lagi. Maka pasabaqoni. Maka akhirnya Rasul menang dalam konteks ya perlombaan ini. Kemudian fadaraba biyadihi katifi. Kemudian Rasulullah SAW, ya kata Siti Aisyah, kemudian Rasul memegang katif itu pundak. Ya, hada bitilka. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada gitu. Jadi kebayang Rasul saja yang seorang nabi, beliau juga adalah ahli ibadah, tapi tetap ada yang namanya tanda petik liburannya seperti ini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, mungkin juga ini Rasulullah SAW juga
menonton tari perang bersama Aisyah. Ya, artinya ya kalau kita bahasa kita ya nonton nggak apa-apa, nonton film selama tadi tidak film tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang ada, tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jangan sampai nonton gitu ya, masuknya 2:30 jam 3 kurang 5 menit gitu ya. Keluar jam 5 lebih 30 menit. Asar kelewat. Nah, itu mah saya dengan istri pernah diajak waktu itu ada film anak ya. Bagus memang edukasi. Terus kata istrinya, ayo kita nonton. Gimana? Di sana nonton. Ayo. Tapi pas lihat jadwalnya, lihat dulu. Ayo cari jadwalnya masuknya 11:30. Enggak usah. Tanggung sampai 11:30 kan sholat. Saya sampaikan ke istri saya, kumaha lamun keur lalajau maot. Ya kan kita nggak tahu, kita belum sholat masalahnya kan. Ya makanya cari aja jadwalnya. Ada ya, jadwalnya pada Isya atau peting-ting gitu pada Isya. Alasan mung lalajau. Ya enggak, tapi kan carilah waktu-waktunya dan sebagainya, enggak masalah. Ya ini nonton tari perang bersama Aisyah. Jadi Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, wallahi laqad ra'aitu Rasulullah yaqumu ala babi hijrati wal habasyatu yal'abuna bi hirabihim fil masjid. Fi masjid Rasulullah. Jadi demi Allah katanya, Rasul tuh berdiri di pintu. Jadi berdiri di pintu, kemudian ketika itu orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia sedang sedang memainkan pedang mereka di masjid Nabi SAW. Yasturuni biridaihi. Kemudian karena berdiri di pintu, kemudian di sini ada selendang, selendangnya itu menghalangi saya, dihalangi saya. Tapi saya tetap bisa melihat. Ya, mungkin kalau bahasa kitanya mungkin pakai tirai dan sebagainya. Lakin anzuru ila lu'abihim. Tapi saya lihat kepada permainan mereka. Summa yaqumu min ajli hatta akunu ana allati ansarib. Kemudian ini kata Rasulullah SAW, kata Aisyah seperti intinya adalah bahwa kalau kita lihat dari hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasul pun pernah Aisyah nonton bersama Rasulullah, kan ini mainin pedang. Mungkin bahasa kita mah latihan silat gitu, nonton yang latihan silat, nonton gitu ya. Ya tadi lah, kalau boleh nggak nonton bola? Ya boleh, sebenarnya nggak apa-apa. Ya mungkin kalau sekarang mah nonton bola gitu ya. Ya nonton gitu ya. Jadi hal-hal yang ya nontonnya kan juga dalam konteks ini kan ada liburan. Tapi ini pun tetap bisa bernilai ibadah ketika kita menjalankan hal-hal yang dilakukan tersebut. Ini contoh lagi adalah Rasul pun ya bercanda dengan kedua istrinya, Aisyah dan Saudah. Kan Rasul ada beberapa istri dan Rasul waktu itu bercanda dengan Aisyah dan Saudah. Kata Aisyah, kana indi Rasulullah SAW wa Saudah binti Zam'ah. Fasona tu hariratun daqiqun yatbakhu bila banin audasan. Nah, kemudian ini katanya Karena indi Rasulullah wa Saudatu binti Zam'ah. Jadi waktu itu Rasul dan Saudah berada di rumah Aisyah. Dan ketika itu pasona tu harirah, maka saya memasak makanan. Makanan ini adalah daqiq yatbakhu bila banin audas. Jadi roti, bukan roti ya, daqiq itu namanya daqiq itu terigu dicampur dengan susu atau dicampur dengan keju. Ya, hari kita mah lainnya bukan daqiq bukan terigu dicampur keju, jadi kita mah terigu dicampur kejo. Ya pagi-pagi kan makan nasi jeung bala-bala gitu ya. Kan itu berarti campurnya kejo. Nah, ini ya intinya mah dihidangkan makanan, menghidangkan makanan. Wajib itu bihi dan aku membawa makanan tersebut. Fakul tulis Saudah, aku berkata kepada Saudah, kuli makanlah wahai Saudah. Kebayang ya, itu bagaimana gitu ya, Rasul bisa menyatukan istri-istri tersebut. Ya, jadi Rasul bersama Saudah datang ke rumah Aisyah. Aisyah yang menyiapkan makanannya. Kemudian kuli makanlah. Faqalat la uhibbuhu. Kata Saudah, saya nggak suka makanan itu. Faqultu wallahi la ta'akulanna aw la atbakhanna bihi wajhak. La altokhanna bihi wajhak. Demi Allah, kamu harus makan. Kalau enggak saya lemparin. Bahasa kita gitu. Ya bukan berarti karena apa-apa gitu. Ini mah mungkin ayo dong bahasa kita, ayo dong makan. Masa sih udah dimasakin enggak makan gitu ya. Nah, kemudian faqalat ma ana bidaiqatihi. Kata beliau, saya tidak bisa memakannya. Ya. Fa akhadtu bi yadiya minas sahfah syai'an minhu fala takhtu bihi wajha. Kemudian akhirnya ya dilemparin beneran gitu, maksudnya makan gitu ya. Kemudian Pak Rasulullah jalisun baini wa bainha. Dan Rasul itu duduk antaraku dengan dia. Jadi di sini Rasul, di sini Aisyah, di sini Saudah. Nah, kemudian ketika itu Pak Khofidu alaha Rasulullah litastaqida minni fatanawaltu minas sahfah syai'an famasahtu bihi wajhi wa ja'ala Rasulullah yadhak. Jadi intinya Rasul sampai bercanda dengan istrinya tersebut. Ya, masa kita mungkin kita makan
main gitu ya sampai mun aya ieu mah naon terigu teh ya Pak ya suami istri gitu ya. Ya boleh-boleh aja lah bercanda tapi itu mah jangan mubazir ya. Itu kan nggak boleh. Ya mungkin hujan-hujanan lah mun aya namanya heureuy gitu ya. Ocon. Ulah ucing wae nu ocon teh. Nah, bayangkan ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara tentang ini boleh, artinya ada gitu ya. Kalanya kita liburan dan sebagainya, ini bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Ya. Makanya kalau kita lihat di sini, ini mungkin bagaimana etika bercanda ya dalam Islam mungkin perlu dibahas juga ya. Kita juga kan harus bercanda, bukan harus, kadang bercanda. Nah, bagaimana etikanya dalam bercanda ini? Pertama, ya. Jadi hukum tertawa itu dalam Islam boleh nggak? Kan Allah berfirman di dalam Al-Quran dan sesungguhnya dialah yang membuat orang-orang tertawa dan menangis. Ya kan? Ini dalam surat An-Najm ayat 43. Ya, Allah yang membuat kita tertawa dan Allah yang membuat kita menangis. Menurut Ibnu Abbas, berdasarkan ayat ini canda dengan sesuatu yang baik adalah mubah. Rasulullah SAW pun sesekali juga bercanda, tetapi Rasulullah SAW tidak pernah berkata kecuali yang benar. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa ayat di atas, bahwa Allah SWT telah menciptakan dari diri manusia tertawa dan menangis. Karena itu silahkanlah Anda tertawa dan menangis. Namun tawa dan tangis kita harus sesuai dengan aturan kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh gitu ya kaitan dengan jadi boleh kita bercanda dan sebagainya. Nah, bagaimana adabnya? Pertama, ini mungkin penting kita perhatikan. Tidak boleh menjadikan simbol Islam sebagai bahan gurauan. Hati-hati. Ya, punten ya. Kadang sok aya nu bercanda tuh punten. Kalau ada yang berjenggot, kok kamu seperti apa? Seperti kambing gitu ya. Itu kan jadi bahan gurau. Akhirnya jadi ketawa semua. Punten mungkin teman-teman di sini ada yang kadang celananya mungkin di atas mata kaki berhuri, ini kebanjirannya, kan nggak boleh itu kan. Jadi sehingga orang membuat tertawa, maka tidak boleh. Jadi kita boleh boleh bercanda, boleh membuat orang tertawa, tapi tidak boleh menjadikan simbol Islam sebagai gurauan. Kata Allah dalam Al-Quran, wala in sa'altahum. Jika kamu bertanya kepada mereka, innama yaqulunna, mereka pasti akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Jadi kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Kata Allah SWT, Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kamu, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu bercanda? Jadi awas ya. Kalau kita bercanda jangan sampai canda dengan simbol-simbol agama. Canda dengan simbol-simbol Islam. Kan suka ada tuh yang bercanda, silakan bercanda, tapi jangan sampai tadi bercanda dengan simbol-simbol Islam. Dulu ada sahabat Nabi sampai marah karena ada seorang wanita yang jilbabnya dilepas. Ini kan ada yang sampai seperti itu. Nah, ini kan kadang suka ada orang bercanda dan sebagainya. Kan punten ya. Kita pernah lihat tuh video-video yang viral-viral itu kan. Kan ada contohnya sholat tapi diheureuykeun, akhirnya diviralkeun gitu nya. Saya tadi malam tuh belajar ada kajian ya, hadir gitu ya tentang internet marketing gitu ya. Ini kan salah satunya kan ya harus kalau kita membuat video dan sebagainya itu kan harus satu tapi menarik gitu. Satu tapi orang itu merasa jadi baik bukan baik. Orang itu merasa terkenang dengan video itu. Sehingga bisa jadi viral lah bahasa kitanya. Tapi yang viral itu jangan sampai juga viral tapi sesuatu yang tidak benar. Viral dagangan tapi bahasana kasar kan nggak baik juga. Ya kan? Ya kan jadi ngajarin nggak benar kan? Ya, ini kan yang jadi tidak benar. Ya tadi kan ada tuh sholat terus gimana lah ada yang kan pernah tuh ada yang mushaf diinjak gitu ya atau diapain lah pokoknya. Intinya kan tidak boleh. Memang betul bisa jadi viral, orang terhibur, tapi apakah benar? Tentu tidak dibenarkan di dalam syariat. Yang kedua, boleh kita bercanda tapi tidak mengada-ngada dan berbuat bohong. Awas, hati-hati. Kata Rasul, wailul lilladzi yuhaddisu bil hadis yudhika bihil qaum fayakdibu wailun lahu. Celakalah orang berbicara dan berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Celakalah dia. Jadi, boleh nggak kita membuat orang tertawa? Boleh, tapi tidak boleh dengan kata-kata yang bohong. Sehingga sebagian ulama memang ini tidak kesepakatan. Bagaimana kaitan dengan kan kita suka ada cerita fiksi ya. Tapi mungkin contohnya ada hikmahnya di situ. Boleh nggak contohnya kita menulis cerita fiksi? Sebagian ulama mengatakan tidak dibolehkan. Kenapa? Walaupun itu ada hikmah yang bisa kita ambil, tapi kenapa? Karena tadi cerita yang tidak benar gitu ya. Maka sebagian mengatakan tidak dibolehkan. Ya, walaupun ini mah kalau ini yang membuat canda tapi dengan bohong kan tidak dibolehkan. Saya dulu ketika belajar di Al-Arabiyah Baina Yadaik Arabiyah Lin Nasyiin dulu di pesantren.
Saya ingat di jilid keempat itu ada cerita tentang orang bohong. Ada cerita tentang orang bohong. Nah, orang bohong ini kan dia pengembala kambing. Nah, orang yang pengembala kambing ini punya masyarakat. Kemudian dia naik ke pohon, ya, kemudian dia mengatakan, "Wahai masyarakat, ke sini ada serigala." Gitu. Datang gitu ya masyarakat ya, jadi nyampe ketawa-tawa. Wah, kamu ketipu semuanya. Yang kedua, dia melakukan lagi, ada serigala gitu. Ternyata serigalanya nggak ada. Pas yang ketiga serigalanya benerannya datang. Serigala teh urang cenah disalahkeun wae gitu. Nah, akhirnya datanglah serigala itu. Ya, ada serigala beneran, dia cerita, apa dia teriak, itu tidak datang masyarakat. Kenapa? Saya udah 2 kali tertipu. Nah, ini kan bahayanya. Makanya berbohong ini bercanda pun jangan. Kenapa? Karena efek dari berbuat bohong itu naudzubillah min dzalik kata Rasul, iyyakum wal kadzib. Jauhilah yang namanya bohong. Karena kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujuri. Karena yang namanya bohong akan mengantarkan kepada kepada keburukan. Bahkan naudzubillah min dzalik kalau orang terus berbohong, maka ujung-ujungnya apa? Yuktabu indallahi kadzdzaba. Dia akan dicatat seperti pendusta. Dan biasanya kalau orang sudah bohong, kira-kira kalau dia benar pun dipercaya mau. Ya sekali kita percaya, 2 kali percaya, 3 kali belum tentu. Sok aja antum bisa nggak percaya. Minjem sama teman. Pertama, minjem. Bulan depan dibayar, tuh dibayar. Terus minjem deh yang kedua, bulan depan dibayar. Minjem deh, nggak dibayar juga. Kira-kira yang ketiga dikasih nggak? Padahal nu katilu mah benar-benar rek bayar gitu. Tetap aja. Makanya ini bercanda pun jangan sampai kita dalam konteks bohong. Kemudian berikutnya adalah tidak menghina, meremehkan dan merendahkan orang lain. Ini juga jangan sampai. Jadi apa ya? Kekurangan orang dibuat candaan. Kan saya lihat di TV-TV kan kadang banyak ya. Jadi kekurangan seseorang tapi dibuat candaan sehingga ya atau mungkin bisa jadi buat video yang viral dan sebagainya. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Ya kan? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kemudian berikutnya adalah tidak berlebihan dalam bercanda tawa. Nah, la tuksirud duha. Fa inna kasratad duhaki tumitul qalb. Jangan banyak tertawa karena banyak tertawa itu menyebabkan hati menjadi mati. Ya, ini adalah kaitan dengan ini. Boleh tertawa tapi jangan sampai terlalu banyak tertawa. Kemudian yang terakhir ini adalah kaitan adabnya adalah bukan terakhir, masih ada adab berikutnya adalah adabnya adalah kalau kita bercanda itu tidak menakut-nakuti orang lain. Awas hati-hati. Dulu di pesantren kan suka horoyan gitunya jadi pocong. Itu jangan. Atau nakut-nakutin orang jangan. Boleh bercanda tapi jangan sampai menakut-nakutin. Suka ada apa prank ya bahasa gitu ya. Ngeprank itu nggak boleh. Kenapa? Karena kan membuat orang takut. Pernah saya nggak tahu benar atau enggak ya di apa ada itu mengeprank pakai doror gitu. Orang yang ditakuti bawa pistol beneran ditembak. Ini kan bisa jadi. Saya dulu kalau lagi kan dulu lagi di apa lagi di sekolah makan di SMA kan suka ada kalau pramuka itu kan suka ada jurit malam ya. Saya mau jurit malam menyungsianan atau takol sekalian. Kan suka ada tuh kan nakut-nakutin gitu ya. Padahal kenapa harus takut-takutin kan antep gitunya. Ya, pas ada yang nakut-nakutin kan kalau bawa suka bawa kalau pramuka kan bawa apa? Tongkat. Ada nakutin tenggelam sekali ya. Kakak kelas wah cenah apa suka teh juri gitu ya. Makanya bener eta juri atau henteu tenggelam gitu. Walau bener jerit eta. Bapak itu jadi ngalungit. Tapi udah nggak pernah ada. Ada yang pernah kejadian gitu? Nggak ada. Orang cerita juri kita ada yang pernah lihat juri di sini? Nggak ada. Kunti gitu, ada yang kunti. Ya ada sih ada, cuman kan nggak tahu bentuknya seperti istilah aja di kita itu jadi ramai. Nah jadi tidak boleh menakut-nakuti. Kata Rasul tidak halal seorang muslim membuat muslim lain takut. Jadi menakut-nakuti. Nah, makanya termasuk kepada anak ya. Awas kalau kan anak awas itu juri gitu. Di kita mau kasihan kan anak nangis disalahkan juri gitu ya. Juri kita naon. Saya ingat ibu saya dulu kalau nangis itu kalau nangis gitu kalau kakak gitu ya pas gendong anak dan sebagainya maka ibu saya kalau kakak suka nakut-nakutin suka dimarahi itu nggak boleh ya bahkan kata Rasul janganlah salah seorang dari kalian mengambil harta temannya tidak boleh baik untuk main-main ataupun sungguhan kalau ada yang mengambil tongkat temannya misalnya hendaklah ia mengembalikan kepada pemiliknya jadi tong nyumput ke naon gitu senal disumput ke dan sebagainya. Memang sih membuat orang tertawa tapi kan bingung kan handphone disumbutkan gitu. Ya, kenapa itu teh jadi Baik, berikutnya ya. Yang keenam adalah
Meluruskan niat dalam bercanda. Nah, ini termasuk kalau kita bercanda pun luruskan niat ya. Afdhalul a'mal anta tadkhula akhikal mu'min sururan. Jadi niat kita ya bercanda itu membuat orang itu jadi bahagia, jadi seneng gitu ya. Ya tapi tong sampai kaki gitu ya, atau apa bapaknya teh lagi meninggal kita teh malah ngelawak gitu. Itu mah gak tepat juga. Ya menghibur, kalau menghibur boleh, tapi membuat dia tertawa dan sebagainya kan bisa jadi. Orang itu kan kadang dengan candaan akhirnya jadi senyum, jadi bahagia. Ini niatan kita. Jadi niatan kita adalah kata Rasulullah SAW, afdhalul a'mal, perbuatan yang paling utama adalah antudkhila akhikal mu'min sururan. Jadi kamu membuat saudara Anda gembira. Ini jadi kalau membuat orang lain gembira itu termasuk perbuatan yang utama kata Rasulullah SAW. Tapi ini kaitan dengan liburan ini. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan fungsi liburan? Ini kan harus dipahami bahwa liburan itu kan tadi boleh. Cuman bagaimana liburan ini supaya optimal. Jadi sehingga liburan itu tidak hanya liburan begitu saja. Ya. Maka ya kita bahas dulu di sini adalah kalau liburan kan sering disebut dengan safar gitu ya. Ini adalah safar itu secara bahasa adalah menampakkan. Jadi kalau kita berbicara tentang safar, safar itu adalah menampakkan. Karena kan kalau kita mudik pasti ada liburan, ada identik dengan bepergian. Itu yang disebut dengan safar. Nah, kenapa dinamakan safar? Safar itu dalam bahasa adalah menampakkan. Karena ya li'annahu yusfiru an wujuhil musafirina wa akhlaqihim fayudharu ma kana khafiya. Jadi kenapa disebut safar itu adalah menampakkan? Karena orang yang bepergian akan nampak pribadinya itu. Ya, jadi kalau orang bepergian akan nampak pribadinya, akhlaknya, sehingga selama ini tersembunyi akan kelihatan. Ya, mungkin kalau di sini teman lihat, oh serius, wae gitunya, atau canda, wae coba ajak bepergian, serius atau canda. Ini kan bisa lihat. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau ada mengatakan, oh saya kenal baik dia. Kata Umar, kamu pernah pergi dengan dia belum? Belum pernah. Kalau kamu belum pernah pergi dengan dia, berarti kamu belum tahu sebenarnya siapa dia. Makanya tadi ajak bepergian. Jadi kalau kita punya teman, coba kelihatan kan ketika bepergian itu. Kalau dia egois dan sebagainya. Bisa jadi kalau di kantor nggak terlalu nampak. Tapi kalau bepergian akan nampak. Makanya kata Umar bin Khattab seperti itu. Kemudian berikutnya, secara istilah apakah yang dimaksud dengan safar? Safar itu adalah keluar bepergian, meninggalkan kampung halaman dengan maksud menuju satu tempat dengan jarak tertentu yang membolehkan seseorang bepergian untuk mengqashar sholat. Itu namanya safar. Artinya ini kalau kita seperti ini berarti ada kaitan dengan safar. Ini ketika kita safar, ketika kita bepergian, termasuk juga liburan, maka ada hikmah yang bisa kita ambil. Satu, meningkatkan rasa syukur. Jadi kalau kita bepergian, maka salah satunya meningkatkan rasa syukur. Coba lihat dalam Al-Qur'an. Surat Az-Zuruf ayat 12 sampai 13. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum fil fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan Allah menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikanmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Litastawu ala duhurihi, supaya kamu duduk di atas punggungnya. Summa tadhkuru ni'mata rabbikum. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu, idza stawaitum alaih, apabila kamu duduk di atasnya. Mungkin kalau ada yang liburan bisa jadi kan, kalau di luar masa pandemi kadang biasanya liburan itu mungkin keluar kota, bisa jadi naik mobil, bisa jadi naik motor, atau bisa jadi naik kapal laut, bisa jadi naik pesawat. Kebayang kalau naik pesawat kan? Ya kalau awan ngambek wes saeutik gitu ya. Ya dalam konteks awan ya ada awan ada yang hitam itu kan bisa turbulensi dan sebagainya, bisa kebayang kan. Kapal laut, kalau kita naik kapal laut, coba ombaknya jadi ada gede sedikit gitu ya, kan juga jadi tidak nyaman juga. Tapi ternyata kita syukur nikmat, oh kita perjalanan, Allah memudahkan perjalanan kita. Makanya kan kalau kita dalam perjalanan itu kan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melakukan perjalanan ini adalah untuk meningkatkan rasa syukur. Yang kedua adalah dengan kita safar, atau tadi mungkin bisa jadi liburan ini bisa jadi sekarang liburan ke keluarga. Maka tentu menambah sahabat, memperluas rizki. Kata Rasul dalam Al-Qur'an, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ini adalah dengan kita melakukan perjalanan ini. Yang ketiga, menambah pengalaman kehidupan. Jadi dengan perjalanan yang kita lakukan, maka akan menambah pengalaman dalam kehidupan kita. Ini ya kalau kita perjalanan kan pasti ada pengalaman-pengalaman tersendiri. Coba aja ya. Mungkin kalau kita jalan ke sini pasti ada pengalaman. Kata Allah, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Au adanun yasma'una biha, atau telinga yang kita gunakan untuk mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, walakin ta'mal qulubul allati fis sudur. Tapi yang buta itu adalah hati yang di dalam dada mereka. Artinya kalau kita lihat di sini,
bahwa ketika kita perjalanan ini nambah pengalaman kehidupan termasuk liburan. Ya mungkin apalagi mungkin kalau yang punya anak ya. Pasti kan anak itu ada kesan tersendiri gitu ya. Sehingga saya kalau ketika dengan anak itu pasti anak itu ada kesan tersendiri ketika liburan ini. Sehingga menambah pengalaman dalam perjalanan. Kemudian berikutnya ketika liburan juga adalah melatih mental dan kesabaran. Ya, ini kan melatih mental dan kesabaran. Karena kata Rasul, as-safaru qit'atum minal adzab. Yang namanya safar adalah potongan bagian dari adab. Yamna'u ahadakum naumahu wa ta'amahu wa syarabahu. Karena orang yang melakukan perjalanan itu, dia menahan makan, minum, dan tidurnya yang nyaman. Ya. Apalagi kalau safar itu kan, kalau mudik atau libur, kan kalau sekarang mah nggak terlalu ya. Kalau liburan kan terkenal dengan macetnya gitu ya. Ya kita juga harus sabar. Ini kan uji kesabaran, uji mental ya salah satunya dengan liburan ini. Artinya bagaimana liburan ini juga melatih kesabaran kita. Ya tentu dalam masa-masa normal atau mudik dan sebagainya. Ini jelas kata Rasul, as-safaru qit'atun minal adzab. Ya seenak-enaknya perjalanan tetap aja. Saya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya kebetulan dengan keluarga ya. Saya, kemudian kakak saya. Ya. Waktu itu harusnya 4 keluarga yang berangkat. Cuman yang satu nggak jadi berangkat. Jadi kita 3 keluarga ke Jogja. Ya kebayang gitu ya. Yang namanya perjalanan itu kan ya beda karakter. Kadang supirnya beda, ya mah gitu ya. Artinya ini kan menunjukkan melatih mental dan kesabaran kita. Apalagi kebetulan begitu nyampe sana, macetnya minta ampun. Ya karena pas ya tahun baru gitu ya. Pas macet, wah itu makanya saya paling malas sebenarnya kalau liburan itu ya pas hari-hari seperti tadi. Pas libur panjang dan sebagainya. Saya mah senangnya tuh liburan orang pulang liburan saya baru liburan gitu. Ya walaupun memang nggak terlalu ramai juga kan ujung-ujungnya. Ya, tapi kalau kadang inilah perjalanan ini. Maka ketika kita liburan ini berarti melatih mental dan kesabaran juga. Ya, karena tadi perjalanan seenak apapun tetap aja. Kemudian berikutnya ini mungkin juga pelajaran buat kita semuanya. Bahwa ketika kita melakukan liburan yang memang liburannya jauh, ya bisa jadi mudik yang jauh gitu ya, maka akan mendapatkan keringanan dalam ibadah dan istijabah dalam doa. Makanya kalau kita liburan, ketika kita melakukan perjalanan rekreasi, jangan lupa di sini ada keringanan yang Allah berikan kaitan dengan ibadah. Dan ini harus diajarkan kepada anak kita. Berikutnya adalah di situ ada waktu mustajab untuk berdoa. Ini kan selama ini kalau kita perjalanan kadang abai kaitan dengan waktu mustajab untuk berdoa. Jadi kalau kita perjalanan ini ada waktu mustajab untuk berdoa. Kata Rasul salah satu da'awatin. Ada 3 waktu ya. Ada 3 doa mustajabat la syakka fihinna. Tidak diragukan bahwa ketiga waktu tersebut akan diijabah doa kita. Kapan saja? Ya. Kapan saja? Maka yang pertama adalah da'watul walid, ya. Doa orang tua pada anaknya. Kemudian wa da'watul musafir, doa orang yang musafir. Dan yang terakhir adalah da'watul madlum, doa orang terzolimi. Tapi bukan berarti ame doa liu kabut tok tonyokeula saya gitu. Itu mah bukan gitu ya. Doa orang yang terzolimi. Makanya hati-hati menzolimi orang. Karena kezoliman itu adalah kalau kita melakukan kezoliman dan dia berdoa, maka doanya adalah mustajab. Sampai ada pertanyaan, bagaimana kalau kita menzolimi non-muslim? Menzolimi non-muslim pun tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Apakah doanya mustajab? Kalau lihat di sini adalah tidak disebutkan muslim atau tidak muslimnya. Maka da'watul madlum. Saya baca di salah satu fatwa gitu ya, bahwa ini termasuk adalah, ya tetap kita harus hati-hati. Nah, apa saja keringanan ketika kita sedang musafir? Kan tentu kalau mudik jaraknya jauh atau liburan jaraknya jauh, maka ada keringanan yang bisa kita dapatkan. 1, mengqosor dan jamak sholat. Jadi qosor itu dibolehkan hanya karena musafir. Qosor ya. Jadi kalau sakit pun tidak diqosor. Jadi karena qosor itu adalah hanya karena safar saja. Nah, sehingga kalau safar, walaupun nanti kalau dibahas mungkin berapa jarak dari sebagainya itu bab lain. Ya. Jadi ada keringanan kita boleh mengqosor. Walaupun mana yang lebih utama, ya, dikosor atau disempurnakan. Ya, memang para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan dikosor karena kita sedang musafir. Kemudian dan jamak, ini 2 ibadah yang berbeda. Di kita kan kadang suka salah. Jadi jamak dan kosor itu 2 ibadah yang berbeda. Kosor sendiri, jamak juga sendiri. Kalau jamak itu kan menggabungkan, kalau kosor itu meringkas. Yang tadinya 4 menjadi 2, itu kan qosor. Makanya qosor hanya 3 waktu, zuhur, asar, dan isya. Kalau jamak itu 4 waktu, karena menggabungkan. Ya, menggabungkan zuhur dan asar, maghrib dan isya. Boleh kalau asar dan maghrib? Nggak boleh. Ada dulu, ada cerita, ini beneran kejadian. Kejadian cerita, pas berangkat asar gitu ya, pas maghrib, ayo mang sholat.
Nah, mang mata sholat, iraha. Tadi cenah di jama jeung asar. Itu mah karena tidak tahu ya. Mang nggak boleh. Oh nggak boleh ya, dikira teh menang cenah di jama. Nah ini kan beda. Kalau jama itu kan yang membolehkan jama banyak. Ya termasuk di masa pandemi ini, masa kontemporer sekarang, bagaimana tenaga medis, boleh nggak sholatnya di jama? Maksudnya tenaga medis yang kebetulan merawat pasien yang terpapar ya COVID-19 kan mereka harus pakai APD lengkap dan sebagainya. Tapi kalau kosor ini memang ada keringanan tersebut. Nah, boleh juga di jama dan di kosor. Jama dan kosor itu kalau sudah ini dalam safar. Kalau sedang mukim nggak boleh. Makanya kalau antum sedang ada tugas keluar kota, contohnya, maka boleh di jama dan di kosor. Contohnya ada tugas ke Jakarta, maka ya udah ketika di Jakarta di jama dan di kosor. Boleh. Atau di jama saja, atau di kosor saja. Mangga. Ah, saya mah nggak mau di jama, nggak mau di kosor. Ya mangga juga silakan. Nah, itu bukan satu keharusan. Tapi ini keringanan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi mengkosor dan jama. Nah, kemudian yang kedua, tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Itu boleh. Ya, walaupun bagaimana, mana yang lebih utama berpuasa atau kita berbuka? Ya, para ulama kita mengatakan jika kondisinya normal, lebih utama tetap berpuasa. Tapi kondisinya memberatkan, lebih utama kita berbuka ketika safar. Tapi tong haja gitu nya. Kunaon eta ini ke Jakarta, ah urang mau puasa. Nah, itu mah jangan. Itu mah kan akal-akalan gitu ya. Bisi gitu ya, di sini ada yang pas nikah pas menjelang Ramadan gitu ya. Nikah 2 hari menjelang Ramadan gitu ya. Pas panganten anyar, tuh kuat gitu nya. Ah, musafir we ke Jakarta. Ya kalau benar-benar musafir kan boleh. Namanya berbuka kan apapun boleh dilakukan. Orang sudah berbuka. Tapi yang jadi pertanyaan bagaimana hukumnya gitu ya. Jika ada orang sengaja gitu ke Jakarta, ini subuh gitu. Nah, ini adalah, nah kemudian tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Boleh sholat Jumat? Boleh. Cuman tidak wajib dia sholat Jumat. Ya, ini kan, ya terus jangan sampai oge, pas sholat Jumat, ngaganggu nuker Jumatan, ulah oge gitu. Tapi maksudnya, artinya orang musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Boleh tidak sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Nah, ini adalah boleh tidak sholat Jumat. Kemudian boleh mengerjakan sholat sunat di atas kendaraan. Ya mungkin dua sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Qobliyah subuh dengan sholat witir. Ini seandainya di dalam perjalanan, bisa jadi mungkin naik pesawat gitu ya. Saya pernah waktu, kapan ya, naik pesawat, kebetulan dari Indonesia, berangkatnya maghrib, ya, nyampe ke tempat tujuan itu, menjelang subuh. Artinya kan, ya nggak mungkin kan sholat witirnya di mana? Bisa kita di atas pesawat itu, kita sholat witir. Kemudian mengusap khuf, sepatu, sorban, dan yang sejenisnya ketika toharoh. Ini mungkin kalau yang teman-teman perjalanan, ini ada keringanan. Kalau kita pakai sepatu, wudunya nggak usah dibuka sepatunya. Ya, nggak usah dibuka, cukup dengan diusap atasnya saja. Tapi sepatunya harus menutup mata kaki. Ya, terus bagaimana kalau pakai kaos kaki? Boleh pakai kaos kaki juga. Termasuk juga mungkin buat teteh-teteh nih kalau wudu nanti harus buka dan sebagainya, itu boleh. Tidak usah membuka sepatu dan kaos kaki. Cukup diusap atasnya saja. Nah, dengan syarat satu, sebelum memakai kaos kaki atau sepatu itu dalam keadaan suci. Jadi kalau dalam keadaan berwudu dulu. Makanya biasakan sebelum bepergian kita wudu. Kemudian pakai kaos kaki, pakai sepatu. Sehingga di perjalanan seandainya harus wudu, ya udah wudu saja tanpa membuka sepatu. Kan kadang repot pas giliran wudu itu ya. Dengan sendal sendal batur gitu ya. Kan nggak boleh juga kita gosok di masjid itu. Walaupun kadang ada tulisan sendal wudu katanya. Masih di ngaranan nggak ngeren. Saya kemarin sholat Jumat, alhamdulillah gitu ya. 3 pekan yang lalu sholat Jumat, pulang ya mungkin sendalnya suka mungkin dengan sendal saya gitu. Nggak ada sendalnya. Ya tetap aja walaupun sendal jepit dan sebagainya hati-hati gitu. Ini kan kaitan dengan gosok dan sebagainya. Ini adalah keringanan. Jadi ternyata ketika kita rekreasi, ibadah-ibadah tetap dijalankan. Cuman ibadah-ibadah yang wajib itu ada keringanan-keringanan yang bisa didapatkan. Tadi kosor, kemudian juga tidak wajib sholat Jumat, kemudian mengerjakan sholat sunnah di kendaraan boleh. Dan tadi mungkin yang di kita yang jarang ada yang pernah melakukan ini. Mengusap kaos kaki, ada? Pernah? Sepatu pernah? Ada yang pernah? Satu, ada yang lain? Belum pernah, nggak tahu atau karena nggak pernah? Belum pernah ya, belum tahu ya. Jadi boleh tuh ya, nanti kalau perjalanan kita mengusap kaos kaki. Syaratnya apa? Satu, sebelum kita memakai kaos kaki dan sepatu, wudu dulu. Jadi sebelum berangkat wudu. Yang kedua, kaos kaki ulah bolong kan ya. Kan ayah kaos kaki anak SMA baheula aja inget. Jempol nanti. Nah, itu nggak boleh yang bolong gitu ya. Nah, ini kan tidak boleh yang bolong. Nah, kemudian kan itu kan, artinya kaos kaki tidak boleh bolong. Kemudian ada batas maksimalnya, 3 hari 3 malam. Ini bisa jadi mungkin kalau ada outbound ya. Saya biasanya Desember ini ada camping.
Cuman sekarang mungkin campingnya via Zoom meeting kali ya. Dan namanya mukhayyam biasanya ya. Kemarin komandannya meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Saya ingat, selamat pagi. Itu ketemu subuh. Jadi pagi itu pagi. Tapi kadang kan ya kita memang ada pelat apa bukan hanya camping sembarang bukan hanya camping saja. Jadi ada materi-materi juga di situ ya. Baik keagamaan, tentang negara, tentang cinta NKRI dan sebagainya. Nah, biasanya kita ada sholat dan sebagainya. Saya mah selama acara itu nggak pernah buka sepatu. Ya, mau buka sepatu kayak prit, terlambat gitu. Di push up kan, dikasih tanda kasih sayang. Gitu. Nah, saya nggak pernah buka sepatu, ya udah, pakai. Jadi pas sholat ya pakai. Jadi kan dibolehkan. Ini kan dalam konteks ini, jadi boleh kita tidak buka sepatu. Nah, ada waktunya 3 hari 3 malam kalau musafir. Kemudian yang keempat syaratnya adalah tolong dibuka sepatu. Makanya kaos kakinya mungkin. Kalau sepatu boleh karena di masjid kita kan tidak mungkin tidak buka sepatu. Tapi kaos kakinya jangan dibuka. Walaupun kita tidur, tolong dibuka. Terus kumaha tuh besok mandi nyari plastikan. Tapi kalau mandi pasti dibuka. Tapi kan mungkin biasanya dalam konteks outbound dan sebagainya kan kadang kalau untuk buka sepatu dan sebagainya kan agak susah. Itu dipakai saja. Nggak apa-apa. Ini kan keringanan yang diberikan bagi orang yang melakukan safar tersebut. Ini mungkin kaitan bagaimana kita optimalisasi fungsi liburan Islami ini. Jadi kita kan akan pasti ada liburan. Ya terlepaslah liburan ini apakah liburan bareng-bareng atau dengan siapapun. Maka yang pertama adalah liburan ini adalah gunakan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi menghidupkan sunnah dan mengharap ridho Allah. Ya bisa jadi umroh walaupun umroh susah sekarang ya. Umroh gitu, khitan bisa ada yang belum dikhitan. Enggak biasanya anaknya kan biasanya gitu ya. Di kita biasanya khitan itu kan pas liburan. Ya, kemarin hari Selasa, bukan hari Selasa, hari apa ya? Kemarin keponakan istri saya baru habis dihitan. Anaknya adik istri yang paling kecil itu baru dihitan kemarin. Ya biasanya kan khitan sekolah, biasanya khitan itu ramainya di musim liburan ya. Biasanya khitan di musim liburan. Walaupun kalau punya anak, kalau saya sih kemarin waktu anak saya dihitannya masih bayi. Anak saya dihitannya usia 2 pekan. Dan alhamdulillah jadi dihitan ya memang di dalam beberapa riwayatnya disebutkan katanya Rasulullah SAW juga menghitan cucunya ketika masih kecil. Jadi walaupun khitan itu boleh, yang penting sebelum balik sudah dihitan. Ya, makanya di beberapa tempat kadang SMP kelas 5 SD ini baru dihitan. Tapi kalau saya sih dihitan masih bayi. Jadi anak saya masih bayi dihitan dan memang juga cepat sembuhnya dan lain sebagainya. Dan kalau ini mah candaan ya, menherei gitu ya. Dan terbukti kemarin. Jadi kalau keponakan istri saya itu begitu di khitan itu lo bapak minta. Hari bayi atau anak saya mah nggak ada. Ya minimal kalau habis dihitan baru yang beli cocokan gitu ya. Kalau bayi masih digendong mah nggak ada gitu. Pas kata istri saya, ayah kok waktu kita kan bareng tempat hitannya sama anak saya dengan keponakan saya ini. Kata istri saya, ayah kok waktu kita dihitan di sana kok nggak ada mainan? Ya kita mah nggak ada mainan, gimana kita mau fokus? Orang kita mah gendong bayi gitu ya. Kan hari bawa budak bisa lihat maka usia 6 tahun, 5 tahun kan pasti mainan tuh kelihatan gitu ya. Ya bukan itunya, tapi ya intinya khitan. Ini kan boleh. Walaupun di khitan kapanpun boleh-boleh saja. Cuman kan biasanya kan waktu liburan itu kan ya tidak mengganggu sekolah dan sebagainya. Birrul walidain, jangan lupa. Jadi jangan sampai liburan kita ke Bali, kemana gitu ya. Hari kakolot tadi tempo gitu. Kan repot gitu ya. Jadi bisa jadi liburan ini digunakan untuk birrul walidain. Walaupun mungkin di masa sekarang sekali lagi ini arahan juga mungkin kalau kita khawatir nanti keluarga kita terpapar dan sebagainya, kita juga nggak tahu kan, jangan-jangan kita yang sakit dan sebagainya, ya tentu dijaga lah. Jadi birrul walidain itu termasuk juga silaturahmi. Silaturahmi itu adalah ya bertemu dengan keluarga dan sebagainya. Ini adalah jadi kaitan dengan liburan adalah kalau masa libur yang panjang ini manfaatkan untuk ini. Ya hidupkan sunnah Nabi tadi. Kalau ada rezeki umroh, kemudian kalau nggak khitan, bagi kalau punya anak dan seterusnya. Kemudian mengenalkan ajaran Islam yang indah. Maksudnya gimana? Makanya tadi saya sampaikan. Kan ketika liburan itu tetap ada nilai-nilai Islami yang bisa kita tanamkan kepada anak keturunan kita. Sholat tetap dijalankan. Kan itu ya. Contohnya ada keringanan-keringanan. Ini juga salah satu cara. Kalau kita sedang musafir, itu mengajarkan, nak sholat ini tetap harus dijalankan. Terus kan ketika di perjalanan itu tadi ada rukhsah ini kan betapa indahnya Islam ini. Artinya mengenalkan ajaran Islam juga. Ya bisa jadi kita liburan kemana, tapi mampir ke ya tempat pendidikan Islam sehingga kita tahu oh ya seperti ini gitu ya. Mungkin kalau punya anak yang kelas 5, kelas 4 SD gitu ya. Nanti saya nanti SMP target mau dipesantrenkan, maka liburan itu mungkin ajak ke pesantren mana, keliling gitu ya. Ini kan bagian dari mengejarkan Islam. Kemudian membahagiakan dan mengikat hati anggota keluarga. Jadi liburan itu
Ya kadang mungkin ibu-ibu penat juga di rumah, anak-anak juga sekolah terus. Ya dengan liburan ini sebenarnya membahagiakan dan mengikat hati anggota keluarga. Ya tadi, ada waktu liburan ini ternyata kita bisa optimalisasi dan ini liburan menjadi bermanfaat. Ya. Kemudian berikutnya adalah menguatkan semangat dan menghilangkan penat. Ya wajar, gitu. Tadi mungkin setahun bekerja atau kita pun beraktivitas, anak kita, istri kita juga, maka menguatkan semangat sehingga setelah bekerja ini juga jadi semangat lagi. Nah, cuman yang jadi perhatian adalah jangan sampai ya ketika bepergian ini, liburan ini pulang liburan liur. Pulang liburan bukan semangat, kunaon? Mikiran bayar hutang, itu jangan. Karena kan suka ada yang liburan memaksakan diri akhirnya apa? Sampai ya ngutang dan lain sebagainya. Mungkin tadi dengan budaya sekarang, naudzubillahi min dzalik ya. Sekarang kan ngutang itu kan difasilitasi jor-joran. Ya, salah satunya kartu kredit dan sebagainya gitu ya. Ya ini kan juga kaitan dengan ini terlepas hukumnya kan nanti kalau pembahasan hukum dan sebagainya. Tapi adalah budayanya tuh ketika liburan wah segala dibeli dan sebagainya. Begitu beres liburan bingung, naon bayar hutang. Nah, padahal dengan liburan itu apa? Setelah liburan menguatkan semangat dan menghilangkan penat. Makanya tadi kan kata Rasul saatan kan kepada hamdalah. Jadi setelah liburan ini juga lebih semangat lagi. Dan terakhir adalah dengan liburan juga adalah mengambil pelajaran dan budaya dalam perjalanan. Mungkin dalam perjalanan kita banyak hal yang bisa kita dapatkan. Saya dulu ketika ke tempat ini, oh di sini mah begini ya budayanya. Ya budaya yang tidak bertentangan itu kita bisa ambil pelajaran kaitan dengan oh kalau di sini mungkin seperti ini dilakukan dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah mempelajari sesuatu hal yang baru. Tapi berkat Allah Subhanahu wa taala ini adalah kalau kita bepergian mungkin sedikit diingatkan nanti kalau liburan pertama berpamitan dan minta didoakan. Jangan lupa pamitan. Ya minimal pamitan bisa ayah hutang dan sebagainya gitu ya. Jadi berpamitan, berwasiat jika diperlukan. Jadi tulis wasiat, kemudian tidak bepergian sendirian, ya jangan bepergian sendirian. Kemudian mengangkat pemimpin perjalanan, maksudnya kalau kita bepergian, contohnya saya dengan anak, istri, keponakan yang bawa kendaraan, ya mungkin saya sampaikan, oke siapa nih pemimpin perjalanannya? Ya tujuannya adalah ketika nanti menentukan berhenti di mana dan sebagainya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membaca doa safar, ini diantara doa safar yang diajarkan oleh Nabi SAW, memperbanyak doa, kemudian berbagi dalam perjalanan, maksudnya adalah bersodakoh di perjalanan tersebut, kemudian segera kembali kalau urusan sudah selesai, jadi tong betah teuing gitu ya. Jangan sampai kemarin saya ketemu orang, pas mau pulang bingung tuh buka duit, akhirnya minta duit ke masjid-masjid. Habis ngapain Pak? Iya saya habis berdakwah dan sebagainya. Tapi kenapa Bapak cerita tuh pulang nggak punya duit gitu ya? Ya katanya saya tuh harusnya pergi 10 hari, tapi itu 20 poin. Nah tuh Bapak tegas apa? Tuh buka duit 20 poin, tuh balik-balik gitu ya. Ini kan segera kalau sudah selesai urusan, segera pulang. Kemudian tidak kembali ke rumah pada malam hari. Nah, ini dianjurkan buat bapak-bapak, kalau pulang ke rumah kalau bisa jangan malam hari. Ya supaya tidak mengganggu istri. Tapi hari jadwalna kudu malam, babnya lain gitu ya. Sebisa mungkin dihindari pulang di malam hari. Kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat setelah pulang tersebut. Jadi kalau bisa ketika pulang dari bepergian, liburan itu tidak langsung ke rumah, ke masjid, sholat 2 rakaat baru ke rumah. Terakhir adalah mengadakan jamuan sederhana. Jadi maksudnya kalau setelah bepergian, ya mungkin bahasa kitanya mah berbagilah dengan orang-orang sekeliling kita. Ya, kalau dulu mah Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah, maka Rasul nyembelih sapi gitu ya. Ya tapi karena di kita mah suka ada walimatus safar, sebenarnya bagus kalau walimatus safar itu setelah umrohnya gitu ya. Kan kita mah suka ada open house dan sebagainya gitu ya. Ya bukan berarti kalau habis liburan gitu ya, ayo jadi hajatan, enggak. Ya mungkin ya berbagilah dengan tetangga, dengan sesama. Liburan hajatan gitu, enggak. Tapi berbagilah dengan teman-teman gitu ya. Enggak masalah. Oh, saya habis liburan dari mana gitu ya. Dari Papua, tong hadiahkan koteka ulah gitu. Berikan hadiah yang bermanfaat ya buat saudara-saudara kita. Demikian disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang sampaikan kaitan dengan fikih ya, liburan dan rekreasi. Wallahu a'lam bishawab.